Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM AMC Puspita Raja Herbal dengan Herbal Membangun Negeri. Salam sehat alami dari formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS yang semakin mendunia. Apa kabar sedulur AMC dimanapun Anda berada? Semoga sehat ya. Kita sapa-sapa dulu buat yang ada di rumah. Halo, selamat malam. Jelang malam ya. Buat yang ada di sedulur MC yang ada di rumah. Kemudian kita sapa juga buat sahabat dan juga sedulur Bang AS yang menyimak melalui YouTube beliau di Hasan Sabila Official. Juga buat yang menyatu di Facebook di Hasan Sabila ataupun di TikTok kami di Hasan Sabila Official. Dan pastinya ada asupan-asupan ilmu juga yang akan kita dapatkan di setiap hari Selasa, Kamis dan juga hari Sabtu. Sudah hadir beliau di sini Bang HS seperti biasa nanti akan memberikan setelah tadi mungkin Anda mendapatkan asupan gizi berupa makan dan juga minuman, kali ini akan saatnya mendapatkan asupan ilmu dari beliau. Ya, kita sapa Bang HS. Halo, selamat malam Bang HS. Halo Mia, selamat malam juga kepada fan Hasan Sabila sedulur AMC. Tentunya kita akan belajar lagi, ya, akan kuliah lagi. Benar. Untuk memperdalam ilmu. Ya. Dimana ilmu ini tentunya kalau kita cari di pasaran kan jelas tidak ada. Baik. Bersama Bang AS kita pasti akan lebih pandai. Amin. Benar sekali seperti yang dikatakan Bang AS, kalau misalkan ilmu-ilmu dari Bang AS itu ya hanya ada di sini. Hanya ada di talk-talknya beliau. Karena di luar talk-talknya beliau udah nggak ada ya. Kecuali mungkin Anda akan menyimak kembali lewat YouTube, lewat TikTok ataupun lewat Facebook yang akan diputar kembali. Nah, seru banget malam kali ini. Sedulur juga sahabat Bang HS dimanapun Anda berada, karena Bang HS akan membahas mengenai ini adalah salah satu organ miliknya perempuan, miliknya wanita yang paling yang sangat-sangat berharga juga, yaitu organ payudara ya. Dan ternyata ini kalau misalkan kita ketahui kayak pasien Bang HS juga hari ini beberapa ada yang ada tadi terkena benjolan payudara gitu ya Bang HS. Betul. Dan benjolan payudara itu khawatirnya kita sebagai perempuan kalau kita aware, kalau kita bisa mawas diri itu biasanya kan sudah diberikan pelatihan bagaimana sih agar kita tuh selalu mengecek bahwa di payudara kita itu aman dari segala macam benjolan. Takutnya nih ya kalau kita tahu nanti akan terjadi tumor, kanker dan lain sebagainya. Nah, malam kali ini Bang HS akan mengupas tuntas tentang 4 benjolan yang ada di payudara. Jadi ada klasifikasinya. Nggak semua bisa dikatakan tumor, nggak semua bisa dikatakan kanker. Ada klasifikasinya, ada ciri-cirinya tersendiri, dan nanti ada resepnya tersendiri juga. Maka dari itu yuk kita simak baik-baik. Ada apa sih tentang 4 jenis benjolan pada payudara. Sedulurku, ada 4 jenis benjolan pada payudara. Tidak semata-mata benjolan itu selalu dengan tumor dan kanker. Ini yang perlu kita kenali Bu ya. Ibu akan mengerti jika benjolan itu tumbuhnya di payudara, tinggal kita lihat jenisnya Bu yang tumbuh di payudara. Apakah jenisnya itu? Tumor, kanker, kelenjar, atau lipoma? Masing-masing akan berbeda resep yang saya berikan kepada penderita. Kenapa? Resep kanker tidak cocok senyawanya kalau kita paksakan untuk mengobati kelenjar. Begitu juga lipoma. Benjolan pada payudara, tapi disebut ini jenisnya lipoma. Tidak cocok ini kita paksakan untuk mengobati tumor. Oleh karena itu, bagi pasien yang bermasalah pada payudara, terjadi benjolan, lebih baik itu dikonsulkan. Tidak ada artinya ibu atau mbak memvonis dirinya dengan hasil dari rumah sakit, katakanlah begitu. Saya divonis kanker payudara, belum tentu di depan Bang AS itu kanker. Karena mempunyai ciri-ciri sendiri-sendiri, Bu. Maka di awal Bang AS pasti akan menanyakan, bentuknya bagaimana? Keras, luka, lembek, melebar,
pasti akan menanyakan hal itu. Hasil pembicaraan kita akan ketemulah resepnya untuk mengobati penyakit. Ini untuk catatan Bapak, untuk catatan Ibu ya, untuk catatan Ibu, bagaimana Ibu mengenali ciri-ciri benjolan pada payudara. Kenapa resepnya beda-beda, memang berbeda jenisnya Pak. Ini supaya dipahami Bapak dan Ibu, membaca penyakit disertai dengan ciri-cirinya, ini untuk melihat ketepatan kita di dalam membuat resep. Mari kita akan mengenal satu demi satu Ibu ya. Tumor yang tumbuhnya di payudara. Kita mengenal benjolan akibat sel tumbuh secara berlebihan. Itu tumor. Dia mempunyai ciri-ciri, nanti bisa dibandingkan Bu ya. Setiap benjolan berbeda ciri-cirinya. Dia mempunyai ciri-ciri benjolan berbentuk keras, membatu, berukuran kecil. Keras, membatu. Bayangkan aja sebuah batu, kerasnya seperti itu. Tapi berbentuk kecil. Ini masuk di dalam golongan tumor. Yang kedua, berkembangnya lebih lambat. Butuh waktu tahunan. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun berkembangnya. Ya, ini ciri-ciri Bu ya. Yang ketiga, tumbuh dan berkembangnya tidak menimbulkan rasa sakit. Itu masuk golongan tumor Ibu ya. Kita akan bandingkan dengan kanker. Kanker itu secara umum orang mengerti adalah perkembangan sel abnormal yang tidak terkendali. Dia bisa menyebar kemana-mana. Awalnya dari payudara, bisa berkembang menjadi kanker paru, kanker jantung, kanker tulang. Itu jenis kanker. Ini lebih ganas. Ciri-cirinya adalah bentuk payudara lebih membesar. Itu yang satu Ibu ya. Yang kedua, muncul luka membusuk. Tentunya kalau membusuk itu pasti mengeluarkan darah. Yang ketiga, terasa panas, nyeri sekitar payudara. Yang keempat adalah merusak sistem saraf dan otot payudara atau neuropati. Vonis kanker kebanyakan untuk diangkat. Operasi, diambil payudaranya. Itu vonis kanker ya Pak ya. Karena apa? Takut menyebar. Para dokter kan gitu. Takut menyebar. Maka ini kalau tidak diangkat lebih gawat lagi. Tapi apakah itu bisa diobati Bang? Bisa. Herbal itu punya senyawa aktif yang bisa membunuh sel liar atau sel abnormal di dalam darah. Itu kanker ya Bu ya. Kemudian kita bandingkan lagi dengan lipoma. Lipoma itu adalah benjolan yang tumbuh di payudara, jaringan lemak yang berada di bawah kulit. Banyak istilah lipoma ini disebut tumor.
Sehingga para wanita mendengar tumor sudah takut, tidak bisa tidur. Sekarang kita akan mengenal yang namanya benjolan lipoma ya. Ini jaringan lemak Bapak Ibu. Lemak yang menggumpal berbentuk kristal atau plak. Tumbuhnya kebetulan ada di payudara. Tapi ini bisa tumbuh juga di tempat yang lain. Tangan, paha, perut. Itu lipoma. Dia mempunyai ciri-ciri untuk kita mengetahui jenisnya. 1, lembek. Kalau dipegang bisa lari kiri, lari kanan, lembek. Tidak keras. Kalau dipejet sakit tidak? Tidak, biasa saja. Lipoma. Yang kedua, bisa tumbuh lebih dari 1 atau berkembang lebih banyak. Maka Bapak dan Ibu, kalau putri Bapak atau Ibu yang terkena benjolan itu lebih dari 1, ini titik fokusnya untuk memvonis suatu penyakit ini masuk dalam kategori lipoma. Celakanya jenis lipoma ini dioperasi tumbuh. Operasi tumbuh. Kenapa? Karena jaringan lemak. Tubuh membutuhkan banyak lemak. Lipoma adalah jenis lemak yang beredar di dalam tubuh tapi menggumpal. Apakah kalau dibiarkan ini tidak berbahaya? Dalam jangka panjang tetap berbahaya Bapak Ibu. Dalam jangka panjangnya. Nah, resepnya pun jadi berbeda-beda. Untuk tumor sendiri, kanker sendiri, lipoma sendiri, jadi beda-beda. Tidak sama ya Bapak. Yang keempat adalah kelenjar ASI. Ini benjolan juga Bu. Benjolan jinak yang muncul pembengkakan kelenjar pada susu. Ya. Kita bisa lihat ciri-ciri kelenjar susu ini tadi. Bengkaknya bagaimana? Ciri-cirinya kita lihat Bu ya. Kita lihat hasil dari wawancara kita, konsultasi kita menggambarkan suatu penyakit. Kemudian ciri-ciri dari kelenjar ASI atau kelenjar susu muncul benjolan. Ciri-cirinya adalah 1. Benjolan berbentuk melebar dan panjang. Paham Bu ya? Melebar dan panjang. Itu kelenjar. Masuk dalam golongan kelenjar. Yang kedua, terasa nyeri ekstrim. Kenapa? Karena ada pembengkakan atau pembesaran pada kelenjar. Nyeri sangat ekstrim sekali. Kemudian yang ketiga adalah pada puting. Terasa keras. Tersentuh sakit sekali ini Bu. Yang keempat, jika tersentuh dia akan terasa sakit secara keseluruhan. Karena berhubungan dengan saraf. Tersentuh pas pada benjolan kelenjar tadi, kelenjar payudara, maka semua badan merasakan sakit dan panas. Yang kelima, jenis penyakit kelenjar susu ini
dapat menyumbat cairan ASI. Lebih berbahaya kan, Bu? Ibu atau remaja putri, kita akan membuat masing-masing resep untuk benjolan payudara dengan kriteria masing-masing penyakit. Saya dahului dengan tumor. Ini resepnya, Bu ya. Resep tumor payudara. Ibu tulis begitu. Kita mulai. Biji kedondong 6. Potong-potong. Bijinya, Bu ya, tanpa dagingnya, tanpa kulitnya. Ini kalau tumor jenisnya dengan biji-bijian, Bu. Yang kedua, biji asam jawa 15. Hancurkan. Ini harus dihancurkan. Kalau tidak dihancurkan, dia tidak keluar, Bu, senyawanya. Karena dia punya tempurung yang sangat rapat sekali. Dia tidak punya pori-pori. Maka harus dihancurkan. Ternyata di dalamnya ada kandungan obat, Bu. Asam jawa ini. Ambil 15. Biji pala 3. Biji pace yang sudah tua, bukannya yang belenyek, tapi tua, ya. Ambil 2. Nah, kalau biji pace ini, ibu cukup mengupas kulitnya saja, terus dipotong-potong. Karena bijinya sangat lembut. Biji jambe 4. Hancurkan juga, seperti biji asam jawa tadi. Ukuran air 5 gelas, jadikan 2 gelas. Ya, Bu ya. Ini bisa ibu minum pagi dan sore. Ini jenis tumor. Kemudian kita akan masuk lagi pada kanker payudara. Kalau yang tadi tumor payudara, sekarang kanker payudara. Resepnya adalah benalu Kamboja 5 lembar, benalu kayu putih 6 lembar, benalu pinus 4 lembar, benalu ketela kayu 5 lembar, benalu jambu air 6 lembar, sisik naga 15 lembar. Potong-potong semua, Bu ya. Kalau ini kan jenis benalunya lebih banyak, Bu. Ibu bisa gunakan 6 gelas air, sisakan 4 gelas, berarti ini bisa diminum pagi sekali, malam sekali. Esok tinggal hangatan 1 umupan.
Jadi ini sekali proses untuk 2 hari. Ya Bu ya. Ini yang untuk kanker. Begitu Ibu mau minum, hangatkan sedikit, langsung matikan kompor. Kemudian kita kembali lagi, jenis benjolan payudara yang kriterianya masuk di dalam lipoma atau jaringan lemak. Satu, laos merah sepanjang 10 cm, potong-potong. Widoro upas, ambil secukupnya, karena widoro upasnya kadang dijual sudah kering sih Bu. Dia ambil secukupnya, sejumput gitu ya. Temu blenyeh 1 siung, potong-potong. Temu ireng 1 siung juga, potong-potong. Ini adalah jenis lipoma, benjolan pada payudara. Airnya Pak? Airnya 5 gelas, sisa 3 gelas. Pagi, siang, malam. Ini bisa juga digunakan lipoma yang tumbuh pada leher. Nanti dikira gondok atau tiroid. Lipoma tumbuh di bawah keletiak. Tumbuh pada perut, pada bahu. Sama, jenisnya sama. Yang keempat adalah kelenjar ASI atau susu. Pembengkakan payudara atau benjolan payudara terjadi karena kerusakan sistem kelenjar susu. Rumput seruni, ini daun Bu ya, daun rumput seruni maksudnya. Ini semua jenisnya daun. Kalau tadi jenis lipoma tadi jenis umbi. Kalau kelenjar susu jenis daun. Kalau kanker jenis benalu. Ya beda-beda kan Bu? Tumor jenis biji-bijian. Sangat berbeda bukan? Mari kita teruskan. Rumput seruni, daun seruni, ambil sebanyak 15 lembar. Tapak doro, itu daun juga, pahit ini, ambil sekitar 6 lembar. Tempuyung, ini daun juga, 6 lembar. Daun dewa, 6 lembar juga. Lidah buaya, ambil 15 cm, Ibu potong-potong. Kemudian direbus dengan ukuran air 6 gelas, sisakan 3 gelas. Pagi, siang, malam. Ini kelenjar ASI. Ya, yang bisa untuk 2 hari hanya pada kanker. Kalau yang lainnya sekali rebus buang, sekali rebus buang. Kalau yang kanker tadi bisa untuk 2 hari. Ya, ini adalah urusan benjolan yang tumbuh di payudara. Ada 4 jenis tadi. Saya pertegas lagi, ada 4 jenis. Jenis pertama tumor, jenis kedua kanker, jenis ketiga lipoma, jenis yang keempat adalah kelenjar ASI atau kelenjar susu. Resep jelas berbeda. Baik. Tentunya obatnya saya kombinasi Bu.
Tumor, kan dia pakai biji-bijian ya Bu. Saya menggunakan Andas dan Arda. Kanker, jenisnya benalu Bu. Saya ambil pakai Briko dan Arda. Arda selalu ngikut. Lipoma, Arda dan Planatur. Kelenjar ASI, Planatur dan Briko. Itu ya Bu ya. Mudah-mudahan ini sudah Ibu catat dan Ibu bisa menggunakan, mau Ibu membuat resep sendiri atau mau produknya. Nanti kalau produknya sudah saya sebutkan, pasangan dari produk itu satu yang bersifat untuk menghancurkan, satu bersifat untuk membunuh. Sehingga ada perpaduan tadi ya Bu ya. Baik. Itu ilmu dari Bang AS yang sudah saya berikan kepada sahabat Bang AS, sedulur MC. Ini mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi wanita. Amin, amin, amin. Karena saya hampir setiap hari Bu mendapatkan para wanita datang berkeluh ada masalah pada benjolan payudara. Baik. Dari berbagai tipe. Akhirnya saya mempelajari, ketemulah caranya. Simpan resep ini, mudah-mudahan Ibu akan sembuh. Dari Bang AS, salam sehat alami. Terima kasih. Iya, Bang Hayes matur nuwun untuk ilmunya, ya, inovasi-inovasinya yang terus berkembang. Jadi tidak hanya benjolan yang ada di payudara itu langsung obatnya sama, ternyata berbeda-beda ya Bang Hayes. Resepnya beda, kemudian juga obat jadinya juga ternyata berbeda. Gitu. Betul ya, ya. Jadi itulah untungnya mereka yang mau kuliah akhirnya tahu ya. Tahu. Jadi tidak setiap benjolan itu, mereka kan banyak ketakutan. Waduh, saya punya tumor, padahal tidak. Tidak. Ya. Oke, jadi sudah disebutkan tadi ciri-cirinya seperti apa, sudah disebutkan resepnya seperti apa, dan juga obatnya apa. Oke. Terima kasih Bang Ais untuk malam kali ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Baik, sedulur dan juga Anda sahabat Bang Ais yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang ada di Facebook, atau Anda pendengar Radio EMC. Terima kasih sekali untuk kebersamaan Anya sore malam kali ini. Suaranya. Mohon maaf bila banyak salah kata, salah ucap. Dan akhirnya saya Mia Kayu Manis juga mengucapkan terima kasih banyak. EMC Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.